siang. Simpel aja, 5 menit waktunya. Visi pengurus P3S, seluruh penghuni menjadi keluarga yang rukun, damai, dan maju berdasarkan gotong royong. Adapun misinya adalah MTHR bersertifikat, menuntaskan 100% sertifikat dan juga PBB. Kemudian juga MTHR Mobile Application, semua aktivitas laporan keuangan bisa diakses melalui online. Maju. Program pengecasan fasad gedung agar tampil lebih baik sesuai dengan komitmen gedung sebelah yang akan mengecat ketika status nanti 90% kepada gedung di MT Haryono. Penggantian keramik lobi dengan marmer atau sejenisnya. Perbaikan kebocoran, sentralisasi parkir motor, pelatihan service excellence K3, rekondisi PG yang sekarang udah mati karena 10 tahun lifetime. Terus pembuatan perencanaan rooftop Sky Garden, jadi kita punya wacana untuk kita buat rooftop untuk kopi minum atas di atas. Pembuatan area bermain yang kemudian sudah bisa kita lihat di depan kolam renang. Juga pemasangan lampu emergency yang lifetime 10 tahun. Tolong. Kemudian kita akan memasang rekondisi CCTV lift secara wireless dan juga penambahan CCTV di semua koridor. Jadi nanti di 2 lift itu akan dipasang sehingga kita bisa kontrol 19 lantai di MT Haryono. Kemudian rekondisi view kolam, kita bisa lihat sekarang secara instan. Kolam renang kita udah buat cakep, kasih lampu, kasih backdrop. Juga kita akan pakai sistem kartu akses per lantai. Jadi kalau dia lantai 8, dia hanya bisa ke 8. Kalau 3 ya bisa ke 3 gitu. Kemudian permajaan jalur lampu tangga darurat karena sudah 10 tahun lifetime. Juga rekondisi pompa, sun filter, dan sirkulasi kita akan rekondisi juga. Rekondisi sistem keamanan untuk hidran dan hidran box dan lain-lain. Lanjut. Ketika saya menjadi pimpinan, outstanding kita 2,6 miliar. Ya, sekarang per hari ini itu sekitar 1,6 miliar. Adapun effort yang kita lakukan adalah melakukan pemadaman listrik, pemblokiran developer, sehingga kita ambil, kita ganti Indomaret, mencari investor untuk other income, terus pemberitahuan kita broadcast melalui blast, SMS, UP, melalui WA group untuk outstanding yang cukup gede ya 1,6 miliar. Kemudian kita juga pakai jasa hukum, kerjasama marketing, kita bantu untuk unit-unit warga yang susah laku, kita posting di Instagram, di Facebook, kita bantu nanti uang sewanya untuk mengurangi cicilan. Lanjut. Oke. Ayo rekam jejak, simpel aja, waktu tinggal 1 menit. Pernah jadi ketua PPRS, pernah jadi ketua RT di Kemang Pertama, membangun ruang serbaguna, tenis meja, biliar di sini, taman bermain, kolam renang, event ruta, pangku, sosialisasi, PBB. Terus juga kita menggunakan aplikasi online, ya kita bisa tahu ada IP. Kemudian program single payment sama in-house, kita punya aplikasi untuk DP. Terus kita untuk berjuang untuk percepatan sertifikat. Sekarang ini udah proses SOF selesai. Insya Allah akhir Desember kita akan ada proses pertelaan dan kemudian nanti ada proses IJB dan sertifikat. Baik, terima kasih waktunya habis Pak Ari. Terima kasih. Ulangan. Akan kembali ke tempat. Sekarang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Mau klarifikasi bahwa Pak Indra sebagai ketua pengawas menginformasikan bahwa selama ini tidak pernah diinformasikan. Ini ada rekam digital. Pada tanggal 18 Agustus, undangan resmi dari Sekretaris P3SLS Pak Teguh kepada yang terhormat pengurus dan pengawas P3SLS di tempat bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk rapat koordinasi tanggal 21 Agustus jam 19.30 di kantor PPRS, koordinasi bulanan persiapan PAMUS. Jadi kalau dikatakan tidak pernah diinformasikan itu saya luruskan. Jadi selama ini kita informasikan. Terima kasih. 35, baik, terima kasih. Siapa yang memilih Pak Ardi? Angkat tangan.
Satu orang. Baik. Siapa yang memilih Pak Indra Medi? Tolong angkat tangan. Berapa? Mana Pak Indra Medi? Satu. Tinggi. Itu yang tuh. Tuh, di belakang ada tuh, lihat. 5. Baik, terima kasih. Dengan demikian pemilihan Ketua Dewan Pengawas dan Pengurus selesai. Pemilihan Dewan Pengurus selesai. Dewan Pengurus. Bagi siapa yang setuju Ahadi Mukaji sebagai Dewan Pengurus, angkat tangannya. Coba foto, hitung. Mohon maaf, agak kecil, biar jelas itu. Tidak gampang saya. Hitung. Yang kelima dari foto itu bantu. Sudah? Berapa? Ini bantu dari itu sekali. 34. Baik, terima kasih. Kemudian siapa yang memilih Dewan Pengawas TAIKA? Angkat tangannya. Angkat tangan. Hitung yang baik, betul. Hitung. Berapa? Hah? 35. Baik, terima kasih. Siapa yang memilih Pak Arti? Angkat tangan. Satu orang. Baik. Siapa yang memilih Pak Indra Medi? Tolong angkat tangan. Berapa? Mana Pak Indra Medi? Satu. Siapa yang satu? Tuh, kita kan ada tuh ya. 5. Baik, terima kasih. Dengan demikian pemilihan Ketua Dewan Pengawas dan Pengurus selesai. Sudah. Kami pengurus dan pengawas P3ZS siap bekerja untuk membuat MT Harano lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan malam saya putih semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh pimpinan pengurus, kemudian pengurus, kemudian bagian suara dan sudah berupaya menyampaikan ini dan Bapak Ibu ketiga seperti pimpinan suara. Dan mungkin sebelum masuk kepada saya akan klarifikasi sedikit terkait dengan ada sedikit polemik tadi. Mulai dari mungkin saya masuk menjadi sebagai Pak Rio Wisowodo tadi ya. Karena di situ sebenarnya kan menanyakan terkait dengan 2 periode Pak ya. Jadi sebenarnya untuk 2 periode Pak itu diatur di dalam pasal 45 huruf 1 ayat 2 dan 2 kali dimaksud pada huruf C di dalam pasal 45 ayat 1 adalah setelah dilakukannya perubahan keputusan berdasarkan hukum. Nah ini tinggal kita lihat saja Pak tadi ini atau pengurus yang sekarang ini sudah berapa kali sejak diterapkannya perhubungan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan jawab. Ada 2 kali. Dari sini jelaskan ketentuan 2 kali itu dibuat. Jadi bukan ngomong saya. Nah, kemudian terkait dengan ini ada kaitannya dengan pasangan calon, tapi namun kemudian ini untuk dilakukan di musyawarah itu. Nah, apa itu kita korban. Jadi ini pertanyaan Bapak Ibu ini kalau saya sampaikan di beberapa pertanyaan Bapak Ibu ini tinggal di dalam rumah saya dengan di kamar yang berbeda saja. Maka keamanan kita bisa sama juga kalau misalnya keamanan dia sama juga. Nah, kemudian pemilihan pasangan dilakukan secara aktif. Jadi kayak presiden, wakil presiden. Kemudian pengumuman dan pendaftaran ini dilakukan dari dulu dilakukan selama 14 hari. Berarti sebelumnya ada prosesnya. Nah, kemudian dalam hal persyaratan saja, persyaratannya kami tidak pada persyaratan kurang, maka itu gugur.
Mungkin silakan hadir musyawarah. Kemudian terkait dengan pimpinan musyawarah yang dipersoalkan siapa? Pak Ayer ini bukan pemilik, dan itu pimpinan musyawarah itu tidak ada kata-kata pemilik. Pimpinan musyawarah ini pasal 40 ya, pasal 4132 dipilih dari dan oleh peserta musyawarah secara musyawarah. Nah, kemudian pasal 30 dijelaskan siapa yang menjadi peserta. Peserta itu adalah pemilik badan hukum persorangan. Kemudian pemilik persorangan dapat diwakilkan kepada 4 kelompok saja. Ada suami, istri, anak, orang tua, atau saudara kandung. Nah, berarti Pak Ayer ini masuk dalam kategori peserta. Kemudian terkait dengan mungkin dengan keutamaan itu pertama dengan Bapak Yosua, kalau semuanya ini berjalan dengan smooth, kemudian perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan tadi sebenarnya sudah diklarifikasi, pengurus PDKSDK sudah di dalam aturan maupun di dalam perut sampai dengan Permen PK 1 tidak ada larangan untuk dari panitia musyawarah. Tetapi begitu dia menjadi panitia musyawarah, dia dilarang untuk menjadi calon pengurus pengawas. Jadi dibatasi. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tadi ada kasus saudara ini anaknya Panus. Jadi karena anak Panus itu apa? Melakukan verifikasi juga terhadap calon pengurus dan pengawas. Kami membantu dalam rangka konsultasi memastikan bahwa verifikasi itu sudah dilakukan oleh kita. Itu saja. Nah, kalau memang tadi ada yang kontrak, yang itu di kontrakan, dan tinggal kita cocokkan aja dengan peraturan yang ada apa persyaratannya. Pemilik produksi. Nah, kalau dikatakan produksi, mungkin unit saya tinggal di situ, kemudian satu kamar saya hormati juga. Menjadi kos-kosan lagi itu enggak juga. Nah, ini sekarang jadi ada itu apa? Ada fungsinya. Tanpa pada regulasi yang ada. Jadi kami kalau pemerintah produksi daerah, kami dalam posisi netral, tidak kemana-mana, tetapi kami ada di mana-mana. Jadi seperti kami ada di mana-mana karena semuanya baik ini kan ada di dalam rangka pembinaan. Dia memang permasalahan di rumah susun atau di apartemen ini mustahil memang tidak ada masalah karena bagaimana kita yang berkumpul saja rambutnya kita saja bisa sama hitam atau sama putihnya, tapi isinya berbeda. Nah, pemahamannya juga berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan penjelasan. Bahwa rapat akan dimulai tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harapkan kehadirannya dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di bagian penerima tamu dengan membawa persyaratan untuk memasuki rapat. Terima kasih. Pagi diumumkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa rapat akan dimulai tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harapkan kehadiran dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di bagian penerima tamu dengan membawa persyaratan untuk memasuki rapat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu, para pemilik dan pemilikan apartemen MPR Presiden dan para undangan yang kami hormati.
Pertama kami untuk mengucap terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan panitia musyawarah P3SRS Apartemen MTH Residen untuk menghadiri rapat musyawarah pembentukan pengurus pengawas MTH Residen yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023. Selesai. Pembentukan tual PPSS Apartemen MTH Residen yang saat itu disebut sebagai PAMUS berdasarkan hasil keputusan rapat pembentukan PAMUS tanggal 2 bulan September tahun 2023 dengan susunan PAMUS sebagai berikut. Kepada yang disebutkan namanya dimohon berdiri. Yang pertama Bapak Andre Arif Bawas selaku Ketua PAMUS. Yang kedua Bapak Faris Adriawan Priyono selaku Sekretaris PAMUS. Yang ketiga Ibu Nita Imari selaku Bendahara PAMUS. Bapak Hendra Jaya Antonio selaku anggota PAMUS. Yang kelima Bapak Heriadi selaku anggota PAMUS. Terima kasih. Selanjutnya perkenalkan juga nama yang hadir dalam rapat pemukiman Provinsi Jakarta atau yang mewakili Bapak Aryo mungkin lagi di perjalanan ya yang hadir. Perwakilan dari Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Imam. Selanjutnya Ibu Yanti selaku notaris yang mencatat dan menyusun ya. Selanjutnya perwakilan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili pengurus P3SRS dan pengawas P3SRS. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita syukur kami mengaturkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas izin dan ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan RUALB kedua yang pada tanggal 2 Desember ini 2026. Ini adalah acara 3 tahunan yang harus dilaksanakan. Harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat, rahmat, dan hidayahnya hingga saat ini masih bisa menghadiri rapat umum anggota luar biasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga atas kehadirannya kita ini meraih ridho darinya. Amin. Acara yang akan dilakukan hari ini adalah rapat umum anggota luar biasa yang akan dilakukan oleh kami dalam musyawarah PB. Demikian sambutan singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak one man one vote. Satu nama pemilik hanya berhak memberikan satu suara walaupun pemilik memiliki lebih dari satu usaha usul.
Pengambilan keputusan secara musyawarah dilakukan setelah para peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nah, aja kita mau apa? Oh ya, kan sebentar. Kita mau ini jumlahnya berapa? Sebentar. Dan apa namanya kalau Silakan. Ini silakan. Untuk notaris yang hadir ada berapa? Nanti itu ini aturan dalam organisasi Pak ya kan? Iya. Aku belum mengetok apa namanya? Oh, belum nanti notaris dulu. Silakan notaris. Bapak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 kalau memiliki MPR nomor 3 tahun 2018 dan pasal 33 pendukung 3 tahun 2018 partai rapat bahwa berdasarkan aturan rapat sampai dengan itu jumlah yang 31 menit PID jumlah peserta yang hadir adalah sejumlah 49 orang. Dan demikian belum menulis jumlah lingkungan sebesar 50% bersatu dari jumlah penduduk. Dengan tidak perlu forum karena itu dapat dilaksanakan dan masih tidak sama ini. Oke, terima kasih notaris. Jumlah warga kita adalah 628. Nah, dari sebelah dari notaris sudah menyatakan bahwa 49 orang yang hadir. Oleh karena itu, berdasarkan aturan tadi, kita tunda 30 menit sampai kita menunggu warga untuk hadir kembali dalam 30 menit ke depan. Oke? Jadi sesuai dengan posisi tadi. Sorry, Pak Andri yang terhormat, sorry. Ya. Anda udah gagal menjalankan sebagai ketua Pamus. Anda harus diganti dengan tim komisioner. Kenapa? Karena Anda udah menjegal bakal calon ketua OTG Pamus dengan pengurus P3RS dengan mengintimidasi bakal calon dengan menyedarkan surat pernyataan tidak akan maju. Anda udah mengintimidasi bakal calon ketua pengurus. Dan itu beredar semua surat Anda. Anda udah gagal menjadi ketua Pamus. Harap Anda tidak ini dasar-dasar Anda harus fair. Anda harus fair kepada Kita dulu 30 menit ya. Oke, Bapak Ibu kita tunggu 30 menit ya. Pak Andri yang terhormat, ketua Pamus semua udah gagal Pak. Udah gagal. Dia mengintimidasi warga bakal calon ketua P3RS. Pak Andri, ini diskus itu semuanya. Saya pemilih. Bapak ini kewenangan Bapak harus fair. Ini kewenangan saya bersuara. Ini area juga Pak. Bapak di Pak. Nanti ada waktunya Pak ya. Sekarang ini waktunya kita skor 30 menit. Anda harus diganti sama yang lainnya. Masih ada Pak di sini. Anda udah gagal Pak. Saya bisa bilang berjalan. Jadi kita siap. Ada Bapak. Masih ada 4 orang di sini. Ya, tunggu ya. Sabar Pak. Anda mengedarkan surat orang tidak boleh maju. Kenapa Anda mengintimidasi? Sorry Bapak yang terhormat, saya warga, saya punya 2 unit. Mereka mengintimidasi Pak. Dia udah nggak bisa jadi ketua Pamus Pak. Rapat akan dikembalikan kepada panitia musyawarah. Yang saya hormati, setelah waktu diskors selama 30 menit, maka skor saya cabut. Dan kami mempersilahkan notaris untuk membacakan jumlah kehadiran peserta. Pada Ibu Yanti selaku notaris kami persilahkan. Selamat siang.
sampai dengan jam 11. Data peserta yang hadir adalah 56 orang. Demikian Pak. Baik, terima kasih Ibu Yanti selaku notaris. Setelah mendengar informasi dari notaris bahwa jumlah peserta yang hadir tidak memenuhi quorum, akan tetapi rapat dapat dilangsungkan. Rapat saya nyatakan dibuka. Tepuk tangan. Bapak Ibu, acara hari ini yaitu ada agendanya, yaitu agenda musyawarah sebagai berikut: 1. Pemilihan pimpinan musyawarah. 2. Pengesahan tata tertib yang telah dibacakan. 3. Pengesahan calon paket pengurus dan calon paket pengawas. 4. Penyampaian visi dan misi calon paket pengurus dan pengawas. 5. Pemilihan calon paket pengurus P3SRS. 6. Pemilihan calon paket pengawas P3SRS. 7. Pengesahan program kerja pengurus P3SRS terpilih. 8. Membacakan dan menandatangani fakta integritas pengurus dan pengawas terpilih. Itulah agenda hari ini untuk kita laksanakan. Maka untuk mempersingkat waktu akan dilakukan pemilihan pimpinan musyawarah. Untuk melaksanakan pimpinan musyawarah, Bapak Harimur tadi, kedua Bapak Teguh, ya, yang ketiga Bapak Rinto, keempat Ibu Romondang dan Ibu Esti Widyasuti. Itu pengurus. Kemudian calon pengawas. 1. Pak Eka Puspita Arianto. 2. Pak Yosef Philip Latumahina. Agung Ahadi, Fatah Tapasoni, dan Lurianto Haji. Kemudian yang lainnya adalah Bapak Ardi, kemudian ada Elizabeth, ada Pak Willy Martano, Pak Hadi Firman. Pak dari dinas, saya mohon ini bisa diberikan arahan kepada saya, karena Pak Ardi ini memang saya sebetulnya dukung dia, jujur aja, ya, supaya jadi dewan pengurus. Tapi setelah waktu itu disetujui Pak Ardi timnya ini, ternyata Ibu Lina, mana Ibu Lina? Ibu Lina, beliau mengundurkan diri. Kemudian siapa lagi, Bu? Elizabeth mengundurkan diri. Jadi dari timnya Pak Ardi ini ada 2 yang mengundurkan diri. 3 dengan Pak Willy. Jadi ada tersisa Pak Ardi dan Pak siapa? Andi Firman. 2 orang, Pak, yang tersisa. Kalau saya melihat dari pergubnya, kalau sudah mengundurkan diri itu batal sebetulnya. Namun saya selalu menghargai suara masukan dari warga. Kebetulan saya tadi duduk berdampingan, jadi kita banyak ngobrol, bahwa dia tidak merasa mengundurkan diri. Jadi dia ingin tetap, minimal dia akan mengeluarkan rencana visi dan misi dia. Saya ini sebagai ketua sidang dalam hal ini tentu minta kepastian supaya jelas, jangan nanti dihujat salah lagi dan sebagainya. Jadi ada hal yang harus diselesaikan. Mumpung orangnya juga masih ada, Pak Ardi, betul. Dan saya meminta nanti pada saat paparan visi dan misi pun jangan terlalu lama, karena ini kita ada banyak kepentingan lain. Ada satu ini bukan hanya acara ini, ya, ada yang saya juga mau keluar. Ya, saya mau keluar negeri, terus terang aja jujur. Jadi ini juga pesawat yang malam memang. Tapi kan banyak kita keperluan lain sebelumnya. Jadi tolonglah, ya, tolong. Jadi kita cepat aja. Nanti paparan gua hanya 5 menit cukup, paling sedikit 3 menit, paling lama 5 menit. Jadi kalau saya cut, jangan marah Bapak, ya, Bapak sekalian. Nah itu. Jadi saya kembalikan ini kepada dinas mengenai kasus Pak Ardi, ya.
Karena saya sudah mengakomodir di dalam ini Pak. Silakan. Merci. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan sidang perwakilan dari Dinas Perumahan. Saya ingin menginformasikan saja terkait debatable yang ada di dalam aturan main kita ini. Berdasarkan dari pergub yang baru yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan, itu menyatakan bahwa pengurus yang baru satu kali itu bisa diajukan kembali. Akan tetapi berdasarkan de facto yang ada, ini kan sangat bertentangan. Dan oleh sebab itu maka kami meminta berkirim surat kepada Ketua DPRD dan juga kepada PJ Gubernur DKI Jakarta. Lalu surat kami sudah dibalas oleh Ketua DPRD dan kemarin sudah berkomunikasi dengan PLT Kepala DPRD. Ya. Baik, kalau begitu. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, izinkan dulu saya ngomong secara itu. Karena saya Baik. tidak bisa ngomong. Sehubungan dengan adanya masukan yang kita baru dengar barusan, sekali lagi saya ucapin terima kasih ya Pak. Siapa Pak? Pak Indra, ya. Makasih ya masukannya. Silakan dari dinas Bapak untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Iya, Pak. Tes, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh pemilik satuan dusun, kemudian pengurus, kemudian juga panitia musyawarah yang sudah berupaya menyelenggarakan acara ini, kemudian Bapak Ibu bertiga selaku pimpinan musyawarah. Dan mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin saya masuk materi suratnya Pak Rio Wisambodo barangkali. Karena di situ suratnya kan menarik. Terus yang sekarang ini sudah berapa kali sejak diterapkannya pergub ini di sini? 1 kali. Nah, nanti Bapak Ibu silakan yang menjawab. 2 kali. Dan di sini dijelaskan ketentuan 2 kali itu di ayat 2. Jadi bukan nama saya. Nah, kemudian terkait dengan ini ada kaitannya dengan pasangan calon, tetapi namun demikian ini untuk dilakukan di musyawarah itu. Karena makanya sih kita motor-motoran. Jadi ini juga demi kepentingan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kalau saya sampaikan di beberapa pertemuan, Bapak Ibu ini tinggal di dalam rumah besar yang sama, cuman di kamar yang berbeda saja. Maka kamar mandinya bisa sama juga. Kalau turunnya ke lobi misalnya di kamar mandi yang sama juga turunnya. Buat apa juga hubungan yang enak makanya. Nah, kemudian pemilihan pasangan dilakukan sepaket, jadi kayak presiden wakil presiden. Nah, kemudian pengumuman dan pendaftaran ini dilakukan dan di pergub itu dilakukan selama 14 hari. Berarti sebelumnya ada proses yang dilakukan. Nah, kemudian dalam hal persyaratan saja, persyaratannya Amin 3 pada pelaksanaan rapat kurang, maka itu gugur. Namun demikian disilahkan nanti dimusyawarah. Nah, kemudian terkait dengan pimpinan musyawarah tadi yang dipersoalkan ada Pak siapa? Pak ini bukan pemilik. Jadi untuk pimpinan musyawarah itu tidak ada kata-kata pemilik. Pimpinan musyawarah ini pasal 40 ya, pasal 132 dipilih dari dan oleh peserta musyawarah secara musyawarah. Nah, kemudian pasal 30 dijelaskan siapa yang menjadi peserta. Peserta itu adalah pemilik badan hukum persorangan. Kemudian pemilik persorangan dapat diwakilkan kepada 4 kelompok saja. Ada suami, istri, anak, orang tua, atau saudara kandung. Nah, berarti Pak Ayer ini masuk dalam kategori peserta. Kemudian terkait dengan mungkin dalam kekurangan Pak, jadi kekurangan buat Bapak Ibu semua kalau semuanya ini berjalan dengan semua, kemudian pengurusan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan
tadi sebenarnya sudah diklarifikasi. Pengurus PTKSS sudah di dalam aturan maupun di dalam perpres sampai dengan Permen PP satu undang-undang tidak ada larangan untuk menjadi panitia musyawarah. Tetapi begitu dia menjadi panitia musyawarah, dia dilarang untuk menjadi calon pengurus pengawas. Jadi dibatasi. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tadi ada kasus, saudara ini ranahnya Panus. Jadi ranahnya Panus juga, Panus itu apa? Melakukan verifikasi juga terhadap calon pengurus dan pengawas. Kami membantu dalam rangka konsultasi memastikan bahwa verifikasi itu sudah dilakukan atau tidak. Itu saja. Nah, kalau memang tadi ada yang kontrak, yang itu ingin jadi kontrak, tinggal kita cocokkan aja dengan peraturan yang ada, apa persyaratannya? Pemilik produksi. Nah, kalau dikatakan produksi, nggak mungkin lah unit saya tinggal di situ kemudian satu kamar saya kontrak juga. Dijadikan kos-kosan berarti itu. Jadi nggak juga. Jadi silakan saja ada itu apa? Ada fungsinya kok. Karena kalau regulasi yang ada. Jadi kami kalau pemerintah provinsi Kalimantan, kami dalam posisi netral, tidak kemana-mana, tapi kami ada di mana-mana. Itu seperti kami ada di mana-mana karena semuanya Bapak Ibu ini kan ada di dalam rangka pembinaan kami. Dia memang permasalahan di rumah susun atau di apartemen ini mustahil memang tidak ada masalah karena bagaimana kita yang berkumpul saja rambutnya kita saja bisa sama hitam atau sama putihnya, tetapi isinya kan beda-beda. Nah, pemahamannya juga beda-beda. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan penjelasan. Saya rasa ini cukup dipahami oleh kita semua. Kemudian tadi saya sudah membacakan calon pengurus dan pengawas semua termasuk. Selamat siang. Simpel aja, 5 menit waktunya. Visi pengurus P3S, seluruh penghuni menjadi keluarga yang rukun, damai dan maju berdasarkan gotong royong. Adapun misinya adalah MTHR bersertifikat, menuntaskan 100% sertifikat dan juga PBB. Kemudian juga MTHR mobile application, semua aktivitas laporan keuangan bisa diakses melalui online. Maju. Program pengecetan fasad gedung agar tampil lebih baik sesuai dengan komitmen gedung sebelah yang akan mengecat ketika status nanti 90% kepada gedung di MT Haryono. Penggantian keramik lobby dengan marmer atau sejenisnya. Perbaikan kebocoran, sentralisasi parkir motor, pelatihan service excellence K3, rekondisi PG yang sekarang udah mati karena 10 tahun lifetime. Terus pembuatan perencanaan rooftop Sky Garden, jadi kita punya wacana untuk kita buat rooftop untuk kopi minum atas di atas. Pembuatan area bermain yang kemudian sudah bisa kita lihat di depan kolam renang. Juga pemasangan lampu emergency yang lifetime 10 tahun. Tolong. Kemudian kita akan memasang rekondisi CCTV lift secara wireless dan juga penambahan CCTV di semua koridor. Jadi nanti di 2 lift itu akan dipasang sehingga kita bisa kontrol 19 lantai di MT Haryono. Kemudian rekondisi view kolam, kita bisa lihat sekarang secara instan. Kolam renang kita udah buat cakep, kasih lampu, kasih backdrop. Juga kita akan pakai sistem kartu akses per lantai. Jadi kalau dia lantai 8, dia hanya bisa ke 8. Kalau 3 ya bisa ke 3 gitu. Kemudian permajaan jalur lampu tangga darurat karena sudah 10 tahun lifetime. Juga rekondisi pompa, sun filter, dan sirkulasi kita akan rekondisi juga. Rekondisi sistem keamanan untuk hidran dan hidran box dan lain-lain. Lanjut. Ketika saya menjadi pimpinan, outstanding kita 2,6 miliar. Ya, sekarang per hari ini itu sekitar 1,6 miliar. Adapun effort yang kita lakukan adalah melakukan pemadaman listrik, pemblokiran developer, sehingga kita ambil, kita ganti Indomaret,
mencari investor untuk other income. Terus pemberitahuan kita broadcast melalui blast, SMS, UP, melalui WA group untuk outstanding yang cukup gede ya 1,6 miliar. Kemudian kita juga pakai jasa hukum, kerjasama marketing, kita bantu untuk unit-unit warga yang susah laku, kita posting di Instagram, di Facebook, kita bantu nanti uang sewanya untuk mengurangi cicilan. Lanjut. Oke, rekam jejak, simpel aja, waktu tinggal 1 menit. Pernah jadi ketua PPRS, pernah jadi ketua RT di Kemang Pertama, membangun ruang serbaguna, tenis meja, biliar di sini, taman bermain, kolam renang, event ruta, pangku, sosialisasi PBB. Terus juga kita menggunakan aplikasi online, ya kita bisa tahu ada IP. Kemudian program single payment sama in-house, kita punya aplikasi untuk DP. Terus kita untuk berjuang untuk percepatan sertifikat. Sekarang ini udah proses SOF selesai. Insya Allah akhir Desember kita akan ada proses pertelaan dan kemudian nanti ada proses AJB dan sertifikat. Baik, terima kasih waktunya habis Pak Ari. Terima kasih. Ulangan. Akan kembali ke depan. Sekarang untuk mempercepat waktu sampai dengan 11.57. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada baik, secara singkat aja, visi saya adalah menjadikan MT Haryono presiden hunian yang aman dan nyaman buat kita semua. Dan visi saya menjalin kerjasama antar pengurus, pemilik, dan pengelola apartemen supaya tercipta kondisi yang kondusif, memelihara lingkungan pengelolaan yang kondusif bagi seluruh pengelola apartemen. Dan yang ketiga adalah mengawasi jalannya pengelolaan, mengawasi pengurus dan pengelola agar selalu menjunjung tinggi kejujuran serta transparan dalam memberikan laporan. Dari saya itu aja, misi-misi saya tidak banyak. Saya sadar bahwa baik, untuk yang mungkin belum kenal saya unit saya di 7AO. Rekam jejak saya di sini, saya adalah sekretaris umum periode pertama P3SRS dengan Pak Ardi. Waktu itu Pak Ardi ketuanya dan Pak Hari Mukadi wakil ketua. Saya rasa itu aja, Pak Khaidir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin, sebenarnya udah dikirim ke panitia, tapi mungkin kita bukan anak yang diinginkan, jadi tidak terdaftar di situ. Saya ada di saya ini. Bapak yang lebih IPA, coba. Ya, ada sudah. Jangan dekat-dekat Pak Ardi. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, saya adalah mantan pengurus periode pertama. Tadi disampaikan Pak Eka adalah sekretaris saya, Pak Hari Mukadi yang sudah 2 periode ini adalah wakil saya. Jadi intinya visi saya adalah bagaimana tercapainya lingkungan apartemen yang sehat. Tentunya sehat secara pengelolaan dan sehat secara kehidupan yang bermartabat, etika dan aturan.
Tentunya itu semua ingin kita laksanakan agar tercapai lingkungan yang tertib, aman, dan transparan. Tentunya itu memberikan manfaat buat kita dan ke depan nantinya bagi anak cucu kita selama apartemen ini berdiri. Misi kita adalah yang pertama adalah melaksanakan anggaran dasar sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, baik yang ada dalam anggaran dasar, baik itu pergub maupun undang-undang. Tentunya semua berpijak pada tatanan dan aturan itu. Kemudian terwujudnya P3SRS yang jujur, transparan, berintegritas, serta bebas dari korupsi. Itu penting. Kolusi dan nepotisme itu juga sangat penting. Kemudian menyerap aspirasi yang ada dari bawah, karena itu adalah perintah undang-undang dan pergub. Kita yang menjadi pengurus, dan itu sudah saya laksanakan ketika menjadi pengurus, Pak Hari dan Pak Eka. Semua kebijakan itu dimulai dari warga. Kalaulah ada keputusan dari pimpinan, sifatnya adalah try and error. Apabila ada kebijakan yang dianggap keliru, bisa kita lakukan perbaikan. Jadi keputusan itu tidak sekonyong-konyong dan dimonopoli oleh salah satu pihak, terutama saya pada saat itu sebagai ketua. Kemudian ketiga, terwujudnya kehidupan bersama dalam lingkungan MTA Residen dengan berdasarkan atas dasar partisipatif aktif, musyawarah, dan secara demokratis. Kemudian terwujudnya usaha mampu meningkatkan kehidupan lingkungan yang semakin indah dan harmonis. Kemudian menyampaikan laporan kepada anggota secara berkala, paling lama 3 bulan. Laporan tahunan atas kinerja pengelola rumah susun. Ini penting. Jadi itu sudah saya lakukan pada saat periodisasi saya. Setiap 3 bulan kita lakukan laporan kepada masyarakat dan terbuka terhadap kritik dan saran dan perbaikan. Nah, ini yang lebih penting juga adalah bagaimana memastikan diterbitkannya sertifikat strata title unik pada MTA Residen yang menjadi sebuah kenyataan. Maaf Pak habis waktu. Oh siap, terima kasih Bapak. Silakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong dimulai dari visi dan misi dulu. Sudah langsung ke misi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Indra Medi. Tadi saya luruskan apa yang disampaikan Pak Mus, saya tidak ber-KTP di sini karena saya adalah pemilik unit kantor. Jadi saya nggak mungkin punya KTP karena saya pemilik unit office di sini. Ini terus pencampuran Pak Mus. Saya ada keterangan domisili untuk saya berkantor di sini, bukan tinggal di sini. Oke, bahwa visi saya selaku pengawas, pertama yang pasti mengawasi kinerja pengurus dalam rangka menjaga dan meningkatkan nilai aset MTA Residen. Kemudian mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rapat umum anggota, serta mewajibkan pengurus mempertanggungjawabkan laporan keuangan audited tiap tahunnya. Juga visinya mengedepankan prinsip komunikasi yang baik dalam suasana kekeluargaan sesama kita warga MTA Residen. Ya, berikutnya. Dan visi saya masih bersedia mencalonkan sebagai pengawas di MTA Residen. Visinya antara lain berperan secara aktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan yang tercela. Selanjutnya menjalankan pengawasan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan laporan atas hasil pengawasan keuangan dan pengelolaan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya melaksanakan pengawasan secara periodik paling sedikit 3 bulan sekali terhadap pelaksanaan program kerja pengurus
P3 SRS dan rencana kerja tahunan. Kemudian menghindarkan pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam melaksanakan tugas antara pengurus dan pengawas. Selanjutnya melaksanakan pengawasan pada saat memutuskan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai rumah susun dengan tetap mempertimbangkan nilai dan manfaat bagi kepentingan anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan mengawasi kinerja pengelola dalam pengelolaan rumah susun. Selanjutnya melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga perhimpunan dan yang akan diberikan dalam rapat umum maupun rapat umum luar biasa. Selanjutnya terakhir meminta rapat umum luar biasa apabila salah satu atau lebih pengurus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana yang merugikan kepentingan anggota berdasarkan pernyataan tertulis yang berjumlah paling sedikit 2/3 dari seluruh pemilih. Demikian kami sampaikan visi-visi kami, dan anggota saya adalah Pak Sekretaris Ibu Putri Regia dan anggota saya juga Pak Maruli Sitompul. Demikian, sore. Makasih, bilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin ada Mas. Saya mau klarifikasi, ya, mau klarifikasi bahwa Pak Indra sebagai ketua pengawas menginformasikan bahwa selama ini tidak pernah diinformasikan. Ini ada rekam digital. Pada tanggal 18 Agustus, undangan resmi dari Sekretaris P3 SRS Pak Teguh kepada yang terhormat pengurus dan pengawas P3 SRS di tempat bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk rapat koordinasi tanggal 21 Agustus jam 19.30 di kantor PPRS, koordinasi bulanan persiapan PAMUS. Jadi kalau dikatakan tidak pernah diinformasikan itu saya luruskan. Jadi selama ini kita informasikan. Terima kasih. Pandai mengundurkan dirinya itu secara administrasi tertulis tidak? Tertulis. Mana buktinya? Ada. Nanti bisa kita administrasi. Oke. Selanjutnya ya. Oke. Untuk kami pimpinan usaha kita sudah berapa tadi? Siapa Pak? Ade? Siapa lagi? Sebentar Pak. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Kita tetapkan di bawah. Buleoni. Silakan. Hasan. Silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya hanya mau sampaikan bahwa pemilihan ini kan harusnya dilakukan dengan cara yang bermartabat. Tapi kita saksikan sekarang hari ini sangat aktif untuk kita nama tiga termasuk hari ini saya sangat hormati. Oh dia sebetulnya udah tahu siapa-siapa nama-nama yang mau diajukan menjadi pimpinan ke depan. Ini kan sangat menyedihkan bahwa ternyata sejak awal barang ini tidak berjalan secara normal, Pak. Baik desain, baik Putri Hari Madi yang seolah ke depan, mohon maaf, dia mau jadi ketua sampai akhir hayat hidupnya. Kalau nggak kita samakan saja di Pak Putri pemilihan, angkat aja Hari Madi sampai akhir hayatnya saja dia jadi ketua presiden. Ini udah nggak sehat, Pak. Kalau kita lihat dalam perjalanan waktu, Pak, semua kebijakan-kebijakan dilakukan itu tidak ada tuh dari bottom up, selalu ditumbuh dari atas. Kalau kita menelisik undang-undang dan pergub itu sendiri, PPRS dan pengawas itu adalah pekerjaan daripada pengurus pada anggota masyarakat di bawah. Kebijakan-kebijakan apa setiap ruta itu telah ditentukan baru dilaksanakan, bukan pengurus menentukan kemudian kita mengikuti itu. Ini dibalik selama ini. Semua peraturan-peraturan muncul dari satu orang, kemudian ketemu di Solo jadi keputusan bersama. Terkait juga undangan terhadap Bung Indra Medi, kita lihat undangan bulan Agustus. Sementara prosesnya ini kan
dari bulan udah jauh hari. Pertanyaannya, ini yang nanya di ujung, jadi yang muncul legitimasi, tapi sejak awal sudah dipotong. Ini bayar kaya semua Pak. Kalau kita track lagi ke dalam, ini bayar keuangan, maka kita tahu sekarang, ini sudah ada 2 orang yang melapor saya, akan lapor ke Mabes Polri segala macam berubah. Hari ini kalau terpikir dengan cara-cara begini, Pak, akan timbul gugatan, akan timbul laporan, dan kalau gugatan sudah masuk pengadilan, baru juga ada sini Pak. Ini tidak menjadi sah, dan kita kembali ke putusan kepada Pamus yang menjalankan. Harusnya juga hari ini yang menjalankan yang kegiatan adalah Pamus, bukan BPS sama Pak. Sampai hari ini BPS sama masih mengorganisir semua ini Pak. Itu pun sudah salah. Ini yang terjadi di sini Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pamus yang menjalankan. Oke, jadi ya, terima kasih. Saya mau klarifikasi, ya, mau klarifikasi bahwa Pak Indra sebagai ketua pengawas menginformasikan bahwa selama ini tidak pernah diinformasikan. Ini ada rekam digital. Pada tanggal 18 Agustus, undangan resmi dari Sekretaris P3SLS Pak Teguh kepada yang terhormat pengurus dan pengawas P3SLS di tempat. Bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk rapat koordinasi tanggal 21 Agustus jam 19.30 di kantor PPRS, koordinasi bulanan persiapan Pamus. Jadi kalau dikatakan tidak pernah diinformasikan itu saya luruskan. Jadi selama ini kita informasikan. Terima kasih. Ya, mau klarifikasi bahwa Pak Indra sebagai ketua pengawas menginformasikan bahwa selama ini tidak pernah diinformasikan. Ini ada rekam digital. Pada tanggal 18 Agustus, undangan resmi dari Sekretaris P3SLS Pak Teguh kepada yang terhormat pengurus dan pengawas P3SLS di tempat. Bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk rapat koordinasi tanggal 21 Agustus jam 19.30 di kantor PPRS, koordinasi bulanan persiapan Pamus. Jadi kalau dikatakan tidak pernah diinformasikan itu saya luruskan. Jadi selama ini kita informasikan. Terima kasih. Dari Menlu. Baik, pemilihan Dewan Pengurus kita mulai. Dewan Pengurus dulu. Bagi siapa yang setuju Pak Hadi Mukadi sebagai Dewan Pengurus, angkat tangannya. Coba foto, hitung. Mohon maaf, agak cepet dikit biar jelas dulu. Yang gampang saya, hitung. Jangan gimana, hitung, foto hitung. Bantu. Sudah? Berapa? Ini orang suruh begini terus lagi. 34. Baik, terima kasih. Kemudian siapa yang memilih Dewan Pengawas PK? Angkat tangannya. Angkat tangan. Hitung yang baik, hitung yang baik. Foto. Hitung. Berapa? Hah? 35. Baik, terima kasih. Siapa yang memilih Pak Ardi? Angkat tangan. 1 orang. Baik. Siapa yang memilih Pak Indra Medi? Tolong angkat tangan. Berapa? Mana Pak Indra Medi? 1. Taruh tinggi. Di kok yang berapa tuh? Tuh, di belakang ada tuh, lihat. 5. Baik, terima kasih. Dengan demikian pemilihan Ketua Dewan Pengawas dan Pengurus selesai. Sah, sudah. Karena kan sudah terpilih secara voting tadi yang menjadi paket pengurus dan paket pengawas. Akan ada susunan anggota ke bawahnya. Untuk ini juga langsung disetorkan oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus maupun pengawas kepada pimpinan musyawarah. Kemudian pimpinan musyawarah memberitahukan, mengumumkan kepada semua peserta yang ada. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Baik, dibacakan oleh sekretaris saya. Kepada paket Dewan Pengurus, kami persilakan kepada
ketuanya untuk menyampaikan anggotanya sebanyak 3 orang. Ya, saya minta Pak Teguh sebagai sekretaris, Ibu Esti sebagai bendahara, Pak Rinto sebagai anggota untuk BP. Pada Dewan Pengurus dipersilakan tetap di depan. Kemudian kami panggil dari Dewan Pengawas secara lengkap. Baik, untuk Dewan Pengawas, saya sendiri Eka Pusparyanto, unit 2O, Pak Joseph Philips Latumahina, unit 6AR, Pak Agut Aryadi, 11 AJ, Pak Pata Kaya Sahroni, 10 AB, dan Pak Wuryanto, 02A itu Pak Wuryanto, on the way, Pak. Terima kasih. Baik, silakan foto bersama dulu karena akan ini disampaikan nanti pengesahan program kerja. Baik, terima kasih, silakan kembali. Ya, tanda tangan di sini biar saya ikut menyaksikan. Ya. Dibacakan dulu ya. Ya, tenang semua warga. Supaya ditandatangani. Fakta integritas pengurus dan pengawas P3SRS. Berdasarkan rapat umum anggota luar biasa tanggal 2 dalam pengelolaan atas benda, bagian dan tanah bersama di lingkungan rumah susun, maka dengan ini kami menegaskan komitmen sebagai berikut. 1. Membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib, dan aman. 2. Mengatur dan memelihara kepentingan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. 3. Selalu menjaga dan meningkatkan kerjasama yang baik dan kondusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggota perhimpunan sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan kedamaian di lingkungan rumah susun. 4. Tidak meminta dan atau menerima gratifikasi dari pihak ketiga dalam melaksanakan tugas pengelolaan atas benda, bagian, dan tanah bersama di lingkungan rumah susun. 5. Mengedepankan transparansi dan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas. 6. Mengutamakan kepentingan para anggota di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan tugas. 7. Menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel serta memberikan laporan keuangan dan pengelolaan kolusi dan nepotisme serta berusaha tidak melibatkan diri dalam perbuatan yang tercela. Bila kami melanggar komitmen sebagaimana tersebut di atas, maka kami bersedia menerima konsekuensinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan. Demikian fakta integritas ini kami buat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Silakan kepada seluruh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas untuk menandatangani. Mohon disaksikan dari dinas. Takutnya diubah sama udah dibilang sekretariat bersama cepat, sekretariat bersama forum ke berikutnya aja fakta integritas sekretariat bersama di bawah yang keempat dapat kelima nggak tahu cepat
anggota itu ada kepengurusan sama kepengelolaan. Kepengelolaan kepengurusannya Ada? nah Pak, kepengelolaan betul Pak. Oh iya. Ya, ya. Burung Mondar. Coba lo burung mana ya? Burung Mondar. Burung Mondar. Burung mandang. Burung mandang. Baik kan izin Pak. Pengawal. Terima kasih. Dikasihnya. Sekretaris Pak RW. Izin tadi tampil. Forum kesekretariatan bersama. Oh, forum silakan. Forum ya, sekretariat bersama. Nanti kita foto bersama Pak. Pak, jangan pulang dulu, foto bersama. Oh iya, terima kasih. Satu lagi. Nanti yang mau ditutup. Oh ya. Oke, Pak izin Pak. Pak Jani ya betul. Ya mantap. Pak Jani. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas peluang waktunya. Semoga Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus tahun ini sampai tahun 2026 bersinergi dengan baik. Itu yang harapan kita, sehingga warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ditutup. Ya, foto bersama, monggo silakan. Boleh lihat aku ya? Lihat aku ya? Pandai lihat aku. Satu, dua. Bersama kita bisa. Yes, pokoknya yes. Pokoknya yes. Saya bersama kita bisa ya. Bersama kita bisa. Yes. Kebangan bro. Yang ada sini. Jatuhin mental dulu, Pak. Jatuhin mental dulu. Pak.
Banyak